Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa basahi lisan kita untuk senantiasa berucap syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Apapun kenikmatannya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki bab baru, yaitu berkaitan dengan adab kita kepada diri kita sendiri. Adab seorang muslim kepada dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah sampaikan bahwasanya kebahagiaan kita, baik kebahagiaan kita di dunia ataupun kebahagiaan kita kelak di akhirat, manutun, semuanya tergantung kepada bagaimana kita mendidik diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan kepada kita petunjuk jalan takwa dan petunjuk jalan yang fujur. Kemudian kitalah yang memilih apakah kita memilih untuk menelusuri jalan kesesatan atau kita memilih menelusuri jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, kama yu'minul muslimu bi anna ma tadhuru alaihi nafsu wa tazku huwa hasanatul iman. Kita meyakini bahwasanya yang dapat membersihkan diri kita, yang dapat mensucikan diri kita adalah keimanan kita yang baik. Keimanan kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan juga dengan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya yang namanya iman itu harus ada yang namanya amal soleh juga. Makanya kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, setiap kita temui ayat yang menjelaskan tentang seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasti nanti akan ada seruan juga untuk kita beramal soleh. Karena orang yang beriman dituntut untuk mengerjakan amalan soleh. Wa anna ma tatadassa bihi wa takhbathu wa tafsud huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Dan kita juga yakin bahwasanya kotornya hati kita, kotornya diri kita, dan buruk dan rusaknya diri kita pun itu disebabkan karena kekufuran kita kepada Allah dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis shalah tarafayin nahar
wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di kedua ujung siang. Maksudnya adalah di pagi hari dan di petang hari. Wa zulfan minal lail, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat di permulaan malam. Innal hasanat, ketahuilah sesungguhnya segala bentuk kebaikan, apapun bentuk kebaikannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yudhibnas sayyi'at, dapat menghilangkan keburukan-keburukan, dapat menghilangkan dosa-dosa. Yang dimaksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya, siapapun yang telah berbuat kesalahan, siapapun yang telah berbuat dosa, maka hendaknya diiringi dosa tersebut dengan kebaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yudhibnas sayyi'at, dapat menghapuskan keburukan yang kita lakukan tadi. Akan tetapi kalau keburukan yang kita lakukan adalah termasuk dosa besar, maka perlu yang namanya taubat, dan nanti akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati orang-orang yang kafir, hati orang-orang yang enggan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Artinya apa? Ya, artinya hati kita menjadi buruk, hati kita menjadi gelap. Bahkan para ulama membagi hati itu ada yang hati salim, qalbun salimun, yaitu hati yang sehat yang dimiliki oleh kaum mukminin. Ada qalbun maridun, hati yang sakit, yaitu hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Dan ada juga qalbun mayyit, hati yang mati, yang mana hati tersebut dimiliki oleh orang-orang kafir. Gelapnya hati kita, sakitnya hati kita, bersihnya hati kita itu disebabkan karena kita sendiri yang mengolah hati tersebut. Bagaimana cara kita mendidik hati kita, maka itulah kebahagiaan kita yang akan kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza atnaba dzanban. Hadis ini kemarin sudah kita bacakan. Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, kana nuqtatus sauda, maka akan Allah Subhanahu wa taala tuliskan satu nuktah. Allah Subhanahu wa taala akan torehkan di dalam hati kita satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a, kemudian apabila mukmin tersebut setelah dia berbuat dosa, setelah dia berbuat maksiat, taba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'a, dan kemudian melepaskan dosa tadi, tidak diulanginya lagi, wasta'taba, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali cemerlang. Jadi hati kita ini ibaratnya adalah kertas putih, yang mana setiap kali kita berbuat kemaksiatan akan dituliskan satu titik hitam di kertas putih tadi. Maka semakin banyak dosa kemaksiatan yang kita lakukan, akan semakin gelap kertas tadi. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, apabila kita iringi dosa tadi dengan kebaikan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut satu titik tadi hingga kemudian hati kita menjadi cemerlang lagi. Wa in zadat hatta tughliqa qalbahu. Akan tetapi kalau kita tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin bertambah maksiatnya, maka hati kita akan tertutup. Hati kita akan menjadi hati yang mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Di tempat sepi kita juga bertakwa, di tempat ramai pun kita bertakwa. Intinya dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun kita saat itu,
kita diperintahkan untuk bertakwa. Karena takwa itu adalah wasiat para pendahulu kita. Para pendahulu kita dari dahulu senantiasa memberikan wasiat kepada orang-orang setelah mereka hendaknya kita bertakwa. Dan takwa itu juga adalah salah satu wasiat yang sering dibacakan oleh sang khatib di setiap kali khutbah-khutbah Jumat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang seruan bertakwa. Dan juga kita telah sampaikan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah di setiap keburukan yang kita kerjakan dengan kebaikan. Tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang kita lakukan setelah kita bermaksiat tadi, setelah kita berbuat dosa tadi, tamhuha, insyaallah akan menghapuskan, insyaallah akan melenyapkan dosa-dosa tadi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di atas tadi. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min ajli hadza ya'ishul muslimu 'amilan da'iman 'ala ta'dibi nafsihi. Maka oleh karena itu seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Idhiya aula man yu'addib, karena kitalah orang yang paling berhak untuk mendidik diri kita. Tidak mungkin kita menyuruh orang lain untuk mendidik diri kita. Tidak mungkin. Karena kitalah yang memiliki jiwa ini, kitalah yang memiliki hati ini, maka kitalah yang berhak pula untuk mendidik diri kita. Apakah kita akan mendidik diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, atau sebaliknya, kita didik diri kita dengan penuh keburukan, bahkan kemurkaan Allah kepada kita. Fayakhudhuha bi adabin muzakkiyatin laha, maka kemudian seorang muslim kalau dia sadar bahwasanya dirinya dialah yang berhak dan dirinya dialah yang berhak dan yang bisa mendidik dirinya, maka dia akan memulai mendidik dirinya dengan adab-adab yang dapat mensucikan dirinya. Dia akan melakukan amalan-amalan yang dapat membersihkan dirinya dan seterusnya. Kama yujannibiha kullama yudassiha wa yufsiduha min sayyi'il mu'taqadat. Sebagaimana juga dia kemudian berusaha untuk tidak menodai dirinya dan tidak merusak dirinya dan juga tidak melakukan kesesatan-kesesatan pada pemikirannya. Dia akan berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat mengotori hati dirinya. Dia akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan dapat menutupi hati mereka, bahkan dapat menyebabkan hati mereka mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muallif kitab Minhajul Muslim ini mengatakan di antara cara-cara agar hati kita menjadi bersih, di antara cara-cara agar kita dapat mensucikan diri kita, beliau menyebutkan ada 4 perkara. Jadi di antara adab kita kepada diri kita sendiri itu adalah kita berusaha mendidik diri kita dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjalankan hal-hal yang dapat membersihkan, mensucikan diri kita. Dan pengarang kitab ini memulai dengan cara yang pertama, dengan metode yang paling utama agar kita dapat membersihkan, mensucikan diri kita, yaitu dengan cara bertaubat. Beliau menyebutkan al-alif yang pertama yaitu at-taubatu.
Inilah cara yang beliau sebutkan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mensucikan, membersihkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengotori diri kita, hati kita dari kemaksiatan dan dosa. Yang pertama yaitu taubat. Apa itu taubat? Taubat itu berasal dari taba yatubu taubatan, yang berarti roja'a yarji'u, yaitu kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kembalinya seorang yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat dosa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya taubat itu artinya kembali, menyesali apa yang pernah dia perbuat untuk kemudian taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak kembali kepada jurang dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal muradu minha, dan yang dimaksud dengan taubat adalah at-takhalli, yaitu membersihkan ansairid dunubi wal ma'asi, membersihkan dirinya dari segala bentuk macam dosa dan kemaksiatan. Wan nadamu ala kulli dzanbin salifin. Kemudian apa? Yang dinamakan dengan taubat adalah menyesali setiap dosa yang pernah dia lakukan di dahulu kala, di hari yang lalu. Wal azmu ala adamil audati ila dzanbi fi muqbilil umuri. Dan kemudian dia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali mengulangi kemaksiatan tadi, dosa lagi di kemudian hari. Ini makna taubat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan makna ini sesuai dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu ada 4. 3 syarat ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 1 syarat adalah hubungan kita kepada sesama kita. Maka syarat yang pertama kata Imam Nawawi, apabila seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama an yuqli'a minal maksiyah. Kita berlepas diri dari maksiat yang kita kerjakan. Kita berlepas diri dari dosa yang pernah kita kerjakan. Ini yang pertama. Karena maksiat adalah hubungannya kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha. Kita menyesali apa yang pernah kita kerjakan. Kita nyesal. Orang kalau pengen bertobat, pasti dia menyesal. Orang-orang yang saat ini kita lihat, mereka berbondong-bondong berhijrah bersama-sama dengan kita, mempelajari agama dari pertama, dari dasarnya, itu adalah bentuk penyesalan mereka karena mengapa mereka dahulu tidak belajar seperti saat ini. Maka di antara bentuk penyesalan mereka adalah mereka isi hari-hari mereka dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an ya'zima, bertekad kuat an la ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukan, dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini 3 syarat jika dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi menambahkan 1 syarat lagi apabila dosa tersebut berkaitan dengan manusia sesamanya, yaitu apa? An yatabarra'a min haqqi sahibiha. Kita berlepas diri meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian beliau katakan, kalau kita pernah mengambil hak saudara kita, di antara bentuk taubat kita, syarat kita bertobat adalah kita kembalikan apa yang kita ambil. Misalnya ada seorang pernah mencuri harta saudaranya, tetangganya. Maka kalau dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengembalikan benda yang diambilnya tadi kepada pemiliknya. Dan di antara bentuk yang lainnya adalah barang siapa yang pernah mengotori, menjelekkan nama seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, maka di antara syarat dia bertobat adalah dengan cara memohon maaf, meminta maaf kepada orang yang pernah dicemarkan nama baiknya. Kalau pernah menggibah, maka dia memohon maaf juga kepada orang yang pernah digibahnya, dan hal-hal semisal. Dan ini adalah hal yang paling sulit
yang dilakukan oleh orang-orang yang bertobat. Terlebih kalau orang yang pernah kita dolimi, orangnya sudah meninggal dunia. Terlebih kalau orang yang pernah kita dolimi sudah tidak lagi kita memiliki kontak dengannya, mungkin sudah pergi ke tempat yang jauh dan kita tidak tahu di mana keberadaannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kedoliman, berbuat aniaya baik kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk syarat yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan ayat yang menyeru kepada kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja perintah tubu. Artinya apa? Taubat itu hukumnya adalah wajib. Wajibnya seperti apa? Wajibnya adalah wajib aini. Wajib bagi setiap individu. Tidak cukup dengan taubatnya yang diwakilkan dengan orang lain, tidak, karena kewajibannya bukan bersifat fardu ain. Kalau sholat jenazah itu fardu ain, tidak perlu kemudian kita menyolatkan saudara-saudara kita yang meninggal di kota yang berbeda dengan kota kita. Karena mengapa? Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, sedangkan taubat itu adalah hukumnya fardu ain. Sehingga apa? Setiap individu dari kita wajib untuk bertobat setiap kali kita berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, mufassir mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat seperti taubatnya, beliau mengatakan, kama la yarji'ul labanu ila dhar'iha. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti air susu yang keluar dari seorang ibu yang sedang menyusui, dan kata Umar radhiyallahu anhu, dan tidak mungkin akan pernah kembali lagi. Maksudnya apa? Orang kalau sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lagi kembali kepada kemaksiatan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira setelah perintah bertaubat tadi, kiranya Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, mengampunkan dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Jadi pahala atau faedah, manfaat dari kita bertaubat, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yukaffir ankum sayiatikum. Dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tutupi dosa kita. Yang kedua, wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-surganya. Tidak hanya jannah saja, tetapi Allah gunakan kata jama'. Jannatin artinya apa? Dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, surganya itu apa? Di bawah surga tersebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semuanya wahai hamba-hambaku, ayyuhal mu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman terkhusus, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Allah mengaitkan keberuntungan seorang muslim, Allah mengaitkan keberuntungan seorang hamba dengan bertaubat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah
Allah akan menjamin bahwa dia akan menjadi orang yang beruntung, baik ketika di dunia, terlebih ketika di akhirat nanti. Kemudian sang muallif menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni, karena sesungguhnya diriku, atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, saya bertaubat dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, lebih banyak dari 100 kali atau 100 kali. Di hadis yang lainnya ada disebutkan, fa inni atubu ilallahi fil yaumi 70 marrah, saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 70 kali. Kemudian di hadis yang lainnya disebutkan mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Ini adalah manusia terbaik, nabi terbaik, yang kata Aisyah radhiyallahu anha sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, kalau kita berbuat kemaksiatan, kalau kita berbuat dosa, maka kita harus bertobat kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat, apakah Nabi pernah berbuat dosa semasa hidupnya, pernah berbuat kemaksiatan semasa hidupnya? Mungkin pernah sekali dua kali, tetapi Nabi SAW adalah manusia yang maksum, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berbuat dosa. Tetapi Nabi SAW senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap harinya sebanyak 100 kali. Maka kita yang tidak ada menjamin, tidak ada seorang pun yang menjamin kita apakah kita akan berada di surga ataupun berada di neraka, maka setidaknya kita beristighfar juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena taubat dan istighfar itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita lihat di dalam surat, di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Manfaat dari kita beristighfar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita hujan. Allah akan berikan kepada kita air yang melimpah. Jadi air itu bisa menjadi rezeki bagi kita, bahkan juga kadang bisa menjadi sebuah azab. Di antaranya adalah dengan adanya tsunami, dengan adanya kebanjiran dan lain sebagainya, itu bisa jadi di antara bentuk murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada hambanya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena kerusakan yang nampak di dunia ini disebabkan karena tangan-tangan kita ini. Maka kemudian Allah SWT bisa jadi dari air hujan tadi Allah tegur kita, Allah berikan cobaan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bentuk manfaat dari kita beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan lancarkan kepada kita keturunan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita keturunan yang banyak. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga akan berikan kepada kita rezeki yang melimpah, yang penuh keberkahan. Ini di dalam surat Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan tentang manfaat dan faedah dari kita beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di dalam hadis yang lainnya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tandanya sudah dekat dengan kiamat, bahkan sudah terjadi kiamat. Di hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita malam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan kita. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka sudah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana terjadi kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk membelah lautan menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan. Maka ketika mereka telah sampai di tepian, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatukan lautan tadi. Maka apa? Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Maka pada saat itu Fir'aun laknatullah alaih mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu, saya beriman kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Tuhanmu wahai Musa alaihissalam. Akan tetapi apa? Karena nyawa pada saat itu telah sampai di tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya Fir'aun. Maka ada dua waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima taubat hambanya. Yang pertama ketika matahari telah terbit dari barat, dan yang kedua ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat dan sebelum nyawa tersebut sampai ke tenggorokan, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang pernah kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap malamnya membentangkan kedua tangannya. Ini diantara bentuk keimanan kita kepada asma Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita pun sama meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Innallaha yabsutu yadahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada setiap malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa taala setiap siangnya membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat, untuk menerima orang-orang yang berdosa pada malam harinya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini diantara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada kita. Bahkan di dalam hadis yang sahih dikatakan, "Ya bani Adam, lau balaghat dunubuka anas sama." Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosa-dosa kalian sebanyak buih yang sampai ke lautan, mungkin sampai dosa kita ini numpuk sampai ke langit, maka ketika engkau datang kepadaku dengan taubat yang sahih, la taituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangi dirimu wahai hambaku dengan ampunan. Maka di sini pengkabaran yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, jangan pernah kita kemudian berputus asa dari dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita meskipun dosa kita tadi sampai setinggi langit. Bahkan sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup pintu taubatnya kecuali di dua waktu tadi yang pernah kita sampaikan di atas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, lillahi asyaddu farahan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, Allah sangat gembira kepada siapa? Bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, dengan taubat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikatin, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat ini tengah berada di suatu tempat yang mana tempat tersebut sangat sepi, tengah berada di sebuah bumi yang mana bumi tersebut tidak ada penghuninya.
muhlikatin, bahkan kata Nabi SAW, muhlika, membinasakan. Kita tahu bagaimana kondisi Jazirah Arab, padang pasir, gurun dan lain sebagainya. Jarang dulu ada rumah. Mungkin rumah satu dengan rumah yang lainnya itu berjarak berkilo-kilo. Terlebih kalau dia tengah perjalanan menuju satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bangga, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, yang mana hamba tersebut tengah berada di suatu tempat yang sepi, tidak ada orang. Kemudian tempat tersebut sangat membinasakan, mengerikan. Ma'ahu rahilatahu, bersama orang tersebut tunggangannya. Bisa jadi onta, bisa jadi kuda, bisa jadi keledai. Alaiha ta'amahu wa syarabahu, yang mana di atas tunggangannya tadi terdapat makanan dia, terdapat minuman dia, terdapat juga pakaian dia. Fanama, kemudian orang tersebut istirahat dan kemudian tidur. Fastaiqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahul 'atash. Maka kemudian setelah dia bangun, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Maka apa yang dilakukan? Dia kemudian mencari akan tetapi tidak mendapatinya. Sampai kemudian tibalah saat dimana dia sangat kehausan. Padang pasir pasti sangat panas. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu jamaah haji saat berhaji itu melewati jalan aspal itu, sampai sendal-sendal mereka, sepatu-sepatu mereka itu sampai jebol karena saking panasnya. Maka orang ini yang tengah mencari tunggangannya, tibalah saat dimana dia kehausan dan tidak ada air. Tsumma qala arji' ila makani, kemudian dia berkata, ya sudahlah, saya akan kembali ke tempatku tadi. Alladzi kuntu fihi, yang mana saya tengah berada di dalamnya tadi. Fa anamu, kemudian saya akan tidur lagi hatta amut, sampai saya mati. Jadi dia sudah putus asa karena tidak ada harapan lagi untuk dia hidup. Fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi, kemudian dia letakkan kepalanya di atas sa'idihi, di atas ininya, tidur dengan menggunakan tangan. Liyamuta, supaya dia bisa mati, saking putus asanya. Fastaiqadha, kemudian dia tertidur. Maka ketika dia terbangun dari tidurnya, wa indahu rahilatahu, tiba-tiba hewan tunggangan dia ada di samping dia. Padahal dia tadi sudah mencari bahkan berhari-hari bisa jadi, tetapi tidak ditemukan juga. Tiba-tiba saat dia tidur kemudian terbangun, sudah ada di sampingnya lagi. Wa alaiha zadahu, dan bekalnya dia, makanan dia, minuman dia, pakaian dia masih tetap utuh. Wallahu asyaddu farhan, maka ketahuilah wahai umatku, kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia, Allah lebih bangga daripada orang tadi. Allah lebih bangga ketika melihat ada hambanya yang bertaubat ketimbang hamba tadi yang menemukan hewan tunggangannya setelah dia bersusah payah dan berputus asa. Bitaubatil abdil mu'min min hadza bi rahalatihi wa zadahu. Bahkan di hadis yang lainnya mengatakan, saking senangnya hamba tadi, dia mengatakan, Allah anta rabbi wa ana abdu. Wahai Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah mengucapkan saking bahagianya, saking senangnya. Mengatakan Allah adalah hamba dia dan dia adalah Tuhannya Allah. Akan tetapi karena ucapan ini diungkapkan di saat dia bahagia, kadang orang nggak sadar. Yang seharusnya menyebabkan perbuatan tadi, ucapan tadi menjadikan dia kafir, akan tetapi di dalam Islam tidak menjadikan dia kafir. Karena mengapa? Dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi saking bahagianya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara ayat-ayat, inilah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita, menyeru kepada kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih barokahnya, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.